mereka tuh biasanya ya banyak bawa pikiran-pikiran negatif tentang produk kita kah, produk sekitar kita kah, produk yang setipe dengan kita kah. Nah, mereka membawa sakit-sakit gitu, ada pain, ada sakit hati, pernah beli ini, di sini ketipu, unitnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, apa yang dipresentasikan. Nah, itu halo Kopiers, balik lagi bersama gue Peter. Salam sukses buat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sempurna. Kali ini gue akan membahas tentang topik, yaitu 3 aksi penting dalam melakukan closing. Tindakan yang penting yang harus kalian lakukan sebelum melakukan closing, itu perlu penting 3 tindakan ini. Oke, yang pertama adalah mengkualifikasi calon pembeli. Nah, ini penting sekali, penting banget, karena lu semua nggak bakalan bisa tahu kebutuhan dan budget mereka kalau lu nggak bisa kualifikasi siapa dia, apa seleranya, terus kebutuhannya apa, masalahnya apa. Nah, mengkualifikasi calon pembeli itu penting dalam proses identifikasi dengan baik siapa yang dan apa masalah yang mereka hadapi saat ini dalam melakukan investasi kah, atau dalam melakukan proses penanaman dalam artian membeli suatu properti khususnya. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan itu, karena kita harus tahu dia tinggal di mana, dia punya penghasilan berapa, dengan komunikasi yang baik ya, jangan sampai mencecer terlalu dalam, karena ada beberapa orang yang nggak suka tuh ditanya-tanya lebih detail, lebih dalam. Tapi kalau kita masuknya smooth, mulus, halus, mereka akan lebih terbuka untuk menceritakan hal itu, supaya bisa membantu kita juga untuk memilihkan produk-produk yang cocok dan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua adalah poin yang kedua adalah membangun kepercayaan. Ini yang agak sulit biasanya ya. Membangun kepercayaan itu memang agak sulit, tapi harus, it's a must kalau kata orang boleh bilang. Karena pada saat kita melakukan transaksi, prosesnya dari awal itu, customer itu berpikir kita mau dipenggal kepalanya gitu. Mereka merasa mau dipenggal kepalanya karena mereka takut. Ada bagian yang enak adalah pada saat itu mengeluarkan uang kan. Oh, udah suka ini, pilih unit ini, harganya ini. Oh deh Pak, udah pilih ya Pak ya, ini video kesini ya. Bagian yang enak itu adalah bagian apa? Ngeluarin uang gitu. Itu yang susah kan jadinya. Kenapa bagian membangun kepercayaan itu penting? Agar mereka itu berpikir kalau kita itu yakin. Mereka itu yakin kalau kita ada di pihaknya mereka. Kita harus berusaha terlihat seperti ada di sampingnya dia dan membimbing mereka ke dalam suatu produk yang bagus, yang investasinya yang menguntungkan, yang seksi, dan yang intinya gampang untuk dijual kembali atau disewakan kembali atau bisa diperjualbelikan dengan mudah lah ibaratnya. Dan itu menguntungkan buat mereka pastinya. Nah, membangun kepercayaan itu dengan cara seperti apa sih? Ya, cara berkomunikasi yang baik pastinya. Membangun kepercayaan itu dengan cara saling terbuka dalam berbicara gitu. Nah, kita harus pakai cara teknik yang baik, yang seperti tadi gue bilang. Masuknya itu harus benar-benar smooth dan halus. Nah, yang ketiga adalah poin ketiga ini menetralisir pola pikir pembeli. Nah, bagian ini yang jarang sekali gue temuin, karena gue juga dulu belajar ini, gue nggak tahu nih kalau ada teknik seperti ini nih gitu. Ternyata memang kita penting tuh untuk menetralisir pola pikirnya customer itu, si pembeli. Karena biasanya mereka datang ke tempat kita, ke kantor marketing kita, mereka tuh biasanya ya banyak bawa pikiran-pikiran negatif tentang produk kita kah, produk sekitar kita kah, produk yang setipe dengan kita kah. Nah, mereka membawa sakit-sakit gitu, ada pain, ada sakit hati, pernah beli ini, di sini ketipu, unitnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan, apa yang dipresentasikan. Nah, itu menjadi satu hal yang negatif buat kita. Nah, penting
untuk kita sebagai sales marketing untuk menetralisir pikiran-pikiran negatif itu yang bakalan merusak proses penjualan kita nantinya. Nah, kita harus tanamkan kalau untuk customer ya, kita bisa bilang jangan kita tolak juga, karena mungkin mereka juga sudah pernah mengalami hal itu. Bukan dalam menolak, mengelak gitu loh maksudnya. Jangan kita selalu mengelak, tapi dengarkan dulu apa yang menjadi keluhan mereka. Setelah itu kita dengarkan, baru kita jangan kita iyakan juga, tapi kita kasih perspektif yang berbeda. Jadi nggak harus pertanyaan mereka itu nggak harus kita jawab selalu dengan jawaban, tapi kita kasih perspektif yang berbeda supaya mereka bisa menjawab sendiri dengan jawaban yang berbeda akhirnya. Nah, biasanya dengan cara seperti apa sih menetralisir pola pikir pembeli itu? Ya, kita harus timbulkan, setelah menetralisir, kita harus timbulkan rasa percaya mereka kepada produk kita. Pertama adalah kepada kita dulu, lalu yang kedua adalah percaya terhadap developer atau siapa sih yang membuat produk ini gitu loh. Setelah mereka sudah percaya siapa the man behind the gun lah ibaratnya, biasanya gitu lah. Orang akan melihat kalau produk ini tuh dibangun atau dibuat, disediakan, didistribusikan oleh perusahaan yang sudah kita presentasikan tadi, yang cukup mapan, cukup bagus, cukup berpengalaman. Nah, minat itu kan tumbuh, percaya itu kan tumbuh, percaya itu kan tumbuh kepada perusahaan, kepada kita, dan akhirnya dia akan percaya dengan produk yang kita sampaikan, yang kita distribusikan, yang kita coba jual ke mereka. Nah, yang kedua adalah kita harus timbulkan rangsang minatnya untuk membeli. Yang seperti tadi konten sebelumnya gua bahas tentang merangsang minat untuk customer membeli. Nah, yang ketiga, kita harus juga menemukan motif daripada si customer itu. Kenapa sih Pak, Bapak harus beli barang ini? Tahu nggak Pak, kenapa Bapak harus memiliki barang ini atau produk ini? Karena Bapak butuh ini untuk, kita jelaskan lah, ada beberapa motif pembelian kan. Misalnya untuk menguntungkan diri sendiri secara finansial. Karena biasanya properti itu adalah alat investasi yang lebih secure di antara yang lainnya, karena fisiknya ada dan itu anti inflasi. Nah, motif ini yang harus kita tanamkan. Ada banyak motif. Kalau misalnya dari pribadinya customer sendiri kita lihat adalah motifnya kuat untuk investasi, menguntungkan secara finansial, atau ada beberapa yang motifnya adalah untuk tenar, terkenal, sombong, itu juga ada. Nah, kita harus ambil beberapa motif itu, kita gabungkan menjadi satu dan kita angkat. Nah, kita dorong mereka untuk melakukan pembelian itu lewat motif-motif tersebut. Nah, itulah tadi 3 aksi penting dalam melakukan closing penjualan. Yang pertama tadi adalah gua review sedikit, mengkualifikasi calon pembeli. Yang kedua, membangun kepercayaan terhadap pembeli. Dan yang ketiga adalah menetralisir pola pikir pembeli. Nah, itu 3 poin tadi itu penting sekali untuk kalian bisa kuasai. Oke, demikian konten ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan klik tombol loncengnya supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dan berguna buat kalian. Salam kopi, sukses selalu.